Tuhan, Engkau sedang bekerja. Roh Kudus, Engkau sedang melawat setiap kami satu persatu pagi ini. Kami rindu Tuhan mempersembahkan ibadah yang memuliakan Tuhan. Segenap hati kami, hidup kami bagimu Tuhan. Lawat kami Tuhan. Bebaskan setiap kami dari apa yang tidak kami sadari Tuhan. Mari saudara arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima pengurapan Roh Kudus pagi hari ini. Membuat engkau menangkap dan mengerti kehendak Tuhan. Bapa, hamba-Mu mengaku di depan umat-Mu, apapun yang telah hamba-Mu persiapkan, segala pengetahuan dan pengalaman hamba-Mu tidak akan pernah ada artinya tanpa Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu. Pakai menjadi alat yang sempurna di tangan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang tidak diberkati. Sesuatu yang ilahi itu yang disampaikan. Terima kasih Bapa. Kami menantikan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Boleh lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Saya bersuka cita buat kesempatan yang diberikan. Kalau hari ini kembali saya boleh melayani tempat ini, bersyukur kepada Tuhan. Juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh staf buat kepercayaan yang diberikan. Saya menikmati saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, tadi worship leader puji Tuhan. Suaranya bagus dan diurapi Tuhan. Menjadi berkat bagi kita semua. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan ya. 1 tahun yang lalu bulan Februari 2025 saya melayani tempat ini. Dan hari ini saya rindu untuk membagikan apa yang Tuhan taruh, Tuhan ajarkan bagi saya. Bagaimana kita memiliki ketaatan di tengah ancaman. Boleh satu lagi yang membuat saya bersuka cita karena waktu saya melayani tahun lalu saya bersaksi bagaimana gereja kita di Wonosobo diberkati dengan videotron ya, dan ternyata sekarang nular Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, Tuhan baik. Amin. Tuhan baik, puji Tuhan. Nah, Saudara, ketaatan di tengah ancaman. Mari kita akan melihat nats kita terlebih dahulu dari Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-30. Perhatikan ayat ini. Saya percaya sekarang sudah kelihatan ayatnya. Amin. Karena ini juga settingan fontnya ini untuk videotron, jadi pasti jelas. Segini pasti kelihatan. Yuk kita akan baca ayat ini. Saya akan baca, Bapak Ibu menyimak dengan baik ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Maka meluaplah kegerapan Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras,
dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita, saudara. Ya, boleh di next. Bapak Ibu, kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah ketaatan. Katakan dulu ketaatan, saudaraku. Ya, ketaatan yang menyatakan kemuliaan Allah. Ya, ketaatan mereka yang membuat masalah yang mereka hadapi justru menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tanpa kita sadari, ketaatan kita itu memegang peranan yang sangat penting. Ya, memang semuanya karena Tuhan. Amin, saudaraku. Tetapi ketaatan saudara itu akan menentukan apakah mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Akan menentukan apakah saudara akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Banyak orang hidup ikut Tuhan Yesus, tetapi pandangannya, hatinya, hidupnya tidak terfokus kepada Tuhan, tetapi kepada masalah. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini, meskipun kita punya masalah yang belum selesai, belum dijawab, persoalan pergumulan yang belum ada jalan keluar, tapi kita tetap terfokus kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Mari belajar, saudaraku. Lihat kehidupan mereka. Ya, bagaimana mereka berani melawan arus. Saudara, dunia semakin tidak baik-baik saja. Ya, kita pun harus berani untuk melawan arus seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di tengah tekanan budaya Babel, bagaimana mereka mempraktekkan penyembahan berhala. Kalau bicara penyembahan berhala,
di era modern ini tidak selalu pakai patung Bapak Ibu. Tapi boleh didefinisikan segala sesuatu dalam kehidupan saudara yang mengambil porsinya Allah, merebut porsinya Tuhan, itu sudah masuk dalam kategori penyembahan berhala. Mereka berani menolak perintah Raja Nebukadnezar dan tidak mau menyembah patung, meskipun ancamannya adalah kematian. Mereka lebih takut kepada Allah. Sampai akhirnya Allah menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Saudara mau mengalami kemuliaan Allah? Amin. Mau mengalami kemuliaan Allah? Dinyatakan masalah datang, persoalan ada, pergumulan melanda, tetapi kemuliaan Allah akan dinyatakan. Kita akan melihat saudara, apa rahasianya mereka memiliki ketaatan yang sedemikian. Ya, boleh di next. Saudara perhatikan ini baik-baik. Yang pertama, mereka memiliki keberanian untuk menolak kompromi dengan dosa. Ini keberanian yang luar biasa. Diungkapkan pada ayat yang ke-16. Ya. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Artinya mereka benar-benar tidak mau kompromi. Mereka punya prinsip yang jelas. Ya. Saudara, inilah yang harus dimiliki dalam kehidupan orang percaya. Ketika saudara kompromi dengan dosa, tanpa sadar engkau sedang menurunkan standarmu, ya, mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran. Kadang orang berkata, "Enggak apapalah, nanti minta ampun sama Tuhan." Saudara, belajarlah punya prinsip kebenaran. Amin. Tidak kompromi dengan dosa. Katakan kanan kiri, miliki prinsip kebenaran. Tidak kompromi dengan dosa. Ya, kompromi dengan dosa itu meskipun terlihat kecil, meskipun kayaknya sepele, tetapi itu dapat merusak seluruh kehidupan rohani kita. Sama seperti ragi dalam sebuah adonan. Saudara perhatikan lebih dekat lagi. Next, sikap tidak kompromi mereka. Ya, mereka berani menolak perintah raja. Itu otoritas loh saudara. Meskipun peraturan wajib ditaati, tapi mereka memilih taat kepada perintah Allah. Mereka tetap setia, ya, teguh, tidak mau menyembah. Dan mereka punya apa? Yang kedua, keyakinan, sama-sama iman yang teguh. Keyakinan iman yang teguh artinya gini, mereka yakin, sungguh-sungguh percaya bahwa Allah yang mereka puja, Allah yang mereka sembah, itu pasti menolong mereka. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, apakah saudara punya keyakinan iman yang teguh? Jawabannya masih fales. Dalam setiap pergumulan saudara, apapun itu, apakah engkau masih punya keyakinan iman yang teguh? Yang punya keyakinan iman yang teguh, angkat tanganmu. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya. Ketika Daud berhadapan dengan jagoan orang Filistin yang bernama Goliat. Dan Daud berkata, "Hari ini aku akan memenggal kepalamu dan memberikan tubuhmu kepada burung-burung di udara." Saya mau tanya, waktu Daud bicara seperti itu, Goliat sudah kalah belum? Goliat sudah mati belum? Belum. Itulah perkataan iman. Itulah keyakinan iman yang teguh. Ya, saudara miliki keyakinan iman yang teguh. Lalu kita melihat bagaimana mereka hidup kudus di lingkungan asing. Tetap mempertahankan jati diri sebagai umat Tuhan di tengah lingkungan penyembahan berhala. Saudara, tadi saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Dan apa yang terjadi saat ini,
Jangan hanya anggap itu satu peristiwa yang terjadi biasa, tapi fenomena terjadinya perang, ya. Seperti apa yang telah dinubuatkan di Alkitab. Matius 24 berkata akan terjadi deru perang, kerajaan negara akan bangkit melawan kerajaan, melawan negara lain. Saudara dengar, itu berbicara penggenapan firman. Tandanya waktunya sudah semakin dekat. Amin saudara. Jangan berpikir kita hidup masih lama. Tapi kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Ya, mari kita terus berjuang untuk hidup kudus di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Mereka berani menghadapi resiko, ya, dengan lebih memilih masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala daripada mereka harus menyembah berhala. Saudara, itu bukan pilihan yang mudah. Mereka berani, ya, untuk tidak kompromi, menolak kompromi dengan dosa. Tetapi apa? Ancamannya dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Next. Sampai akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Dan lihat ayat yang ke-19. Diperintahkannya sama-sama 2-3 supaya, kok sedikit yang baca, nggak kelihatan ya? Kurang besar? Baik, nanti saya sampaikan ke Bapak Gembala. Kurang besar videotronnya. Nyatanya yang baca sedikit kok ya. Coba tak tes lagi, ayat 19 mulai lalu, 2-3. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Oh ternyata sudah kelihatan ya. 7 kali lebih panas. Saudara, bukankah sering muncul pertanyaan ini? Ya, muncul pertanyaan ini, multimedia ikuti saya ya. Tuhan, aku sudah taat kepada Tuhan. Tetapi kok masih masuk perapian yang menyala-nyala? Betul enggak saudara? Aku sudah taat loh Tuhan, sudah melakukan firman-Mu. Tetapi kok belum ada jawaban doa. Aku sudah taat kepada Tuhan. Tetapi sepertinya tidak ada pertolongan. Aku sudah taat Tuhan. Tapi kenapa aku masih alami proses yang berat? Tanpa sadar umat Tuhan seringkali memposisikan hubungan dengan Tuhan itu sebagai hubungan transaksional. Kita lupa bahwa Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Amin. Allah, Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Mari yang percaya katakan, Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Angkat tangan kita. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Yang percaya tepuk tangan bagi Bapa kita. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Katakan kanan kiri, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau yang gak ngomong saya suruh maju loh ya. Coba bilang orang yang berbeda, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Lagi orang yang lain lagi bilang, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Bilang juga kepada diri saudara sendiri, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Amin.
Jangan lagi bilang-bilang, aku sudah pelayanan loh, tapi kok aku masih ngalami gini, hitung-hitungan sama Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, pelayanan model apapun yang kau berikan kepada Tuhan, pemberian sebesar apapun yang kau nyatakan kepada Tuhan, dengar baik-baik, tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Ya. Jangan pernah hitung-hitungan. Saya membayangkan ya, jika Sadrak, Mesak, Abednego itu kompromi, saudara. Ya, kan banyak atau anak-anak Tuhan itu akhirnya kompromi dengan dosa. Ya, kalau mereka misalnya kompromi, akhirnya mereka menurunkan prinsip-prinsip kebenaran dan prinsip-prinsip rohani dalam hidup mereka. Turun level. Ya. Bahkan mereka bisa saja cari alasan. Andai kata mereka kompromi. Mereka juga bisa cari kambing hitam. Kan komoditi yang paling laris di Indonesia itu bukan kambing putih dan kambing coklat. Tapi kambing hitam. Tahukah saudara? Ya. Mereka bisa cari alasan. Mereka bisa saja kecewa. Marah kepada orang-orang yang melaporkan mereka kepada raja. Bisa enggak? Bisa. Itu fenomena yang terjadi hari-hari ini. Kita sedang diproses sama Tuhan. Saudara sedang dimurnikan sama Tuhan. Jangan cari kambing hitam. Jangan salahkan situasi. Jangan salahkan orang-orang yang sedang berproses dengan saudara. Karena apapun itu, dengar baik-baik, dalam rencananya yang ajaib dan sempurna, engkau sedang berperkara dengan Tuhan. Next, ketika proses Tuhan datang, tetaplah berjalan dengan iman yang teguh. Saudara, Anda lihat ini gambar apa? Sekarang dari belakang gambarnya jelas sekali ya. Ini adalah gambar dapur peleburan emas. Ya. Jadi ketika proses Tuhan datang, respon saudara dan saya itu akan menentukan. Saudara tahu berapa suhu yang diperlukan untuk melebur dan memurnikan emas murni 24 karat. Dimulai dengan suhu 1064 derajat Celcius. Dan sampai lebih dari 1400 derajat Celcius. Panas, saudara. Ya. Memang proses itu gak ada yang enak. Rasanya kita sudah gak kuat. Rasanya udah gak sanggup lagi Tuhan. Kayaknya aku sudah mau menyerah. Itulah api pemurnian yang Tuhan kerjakan dalam proses kehidupan kita. Tapi saudara, ingat, Tuhan mau bawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Yang mengerti katakan amin. Semua masih bersama-sama saya? Jangan lupa ya, saya selalu ingatkan kalau lagi dengar firman, handphone hanya untuk dua hal. Satu, catat khotbah. Dua, buka Alkitab. Kalau dipakai untuk yang lain, HP-mu cepat rusak. Ya, loh Anda ke gereja untuk apa? Saya mau tanya, Anda ibadah untuk apa? Kalau tidak dijawab, saya pulang loh. Anda ke gereja untuk apa? Beribadah kan? Muji nyembah Tuhan, dengar. Lah kalau lagi firman Anda asik ketak-ketik, scroll, buat apa? Lebih baik Anda di luar. Ya. Sekali lagi, kalau dengar khotbah, HP hanya boleh untuk dua hal ini. Kalau Anda memang mau sungguh-sungguh ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak, yaitu terserah saudara. Ya, karena saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat yang mengasihi Tuhan, Anda sungguh-sungguh menangkap pesan Tuhan dengan baik. Saudara, iblis itu seringkali pakai situasi untuk mendistrak kita. Ya, ketika Anda dengar firman, tiba-tiba ingat, tiba-tiba ada notifikasi muncul, teng, Anda buka, begitu Anda lihat sekali, itu langsung kepotong firmannya, Anda kehilangan berkat.
Karena itu jangan merasa Anda itu orang yang paling sibuk lah. Kalau lagi firman, matiin HP-mu. Di-mute. Ya, fokus dengar firman. Bisa? Kalau enggak bisa Bu Gembala, besok enggak usah undang saya ke tempat ini Bu Gembala. Jauh-jauh loh saya ke sini. Saya tuh benar-benar doa, rindu Anda itu diberkati loh lewat firman. Yang percaya kalau saya rindu Anda diberkati, katakan amin. Yang percaya kalau saya rindu Anda diberkati, katakan amin. Nah kayak kue, tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Sampai mana tadi? Saya jadi lupa. Ya ini proses ya, lihat. Kalau Anda sedang diproses, responmu benar, Anda akan menjadi a better person. Pribadi yang lebih baik lagi. Tapi kalau responmu salah, engkau menjadi a bitter person. Apa itu bitter person, Pak? Ada yang tahu? Bitter person adalah orang yang kepahitan. Ya, pilihannya cuma dua. Ikut Tuhan, pilihannya cuma dua. Kalau Anda ikuti proses dan responmu baik, engkau akan jadi pribadi yang lebih baik. Kalau engkau ditegur firman, engkau memberikan respon yang benar, engkau jadi pribadi yang lebih benar. Kalau engkau diproses lewat masalahmu dan responmu baik, engkau semakin murni, semakin mengenal Tuhan. Tapi kalau responnya salah, pasti jadi orang yang kepahitan. Ya. Karena itu saudara, jangan kompromi. Katakan kanan kiri, jangan kompromi dengan dosa. Oke? Yang kedua, apa rahasianya? Mereka bisa memiliki ketaatan yang demikian. Dengar baik-baik. Mereka kenal Allahnya dan mereka berserah penuh kepada Allahnya. Anda lihat ayat ini berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Ya. Kalau bagi saudara ini luar biasa enggak ayat yang ke-17 ini? Halo? Ayo respon yang cepat. Bagi Anda luar biasa enggak? Tapi boleh dong kita pendapatnya beda ya. Kalau bagi saya ayat 17 ini masih biasa. Kami akan menyembah Tuhan karena Tuhan akan tolong kami. Tuhan bisa tolong kami. Tapi ayat 18 ini yang luar biasa. Lihat, tetapi seandainya tidak. Artinya seandainya Allah pun tidak menolong kami. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja. Bahwa sama-sama dengan keras. 2, 3. Kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini baru luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Ya, ayo, jangan punya iman yang gampang menyerah, miliki keyakinan yang luar biasa. Saudara, kita belajar bahwa pengenalan akan Tuhan dan penyerahan diri total kepadanya ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Sebab gini, saya mengamati ada orang yang berkata mengenal Allah tetapi hidupnya tidak berserah total sama dia. Tidak berserah total kepada Tuhan. Yaitu si Omdo ya, saudaraku ya. Tapi mengenal Tuhan itu berserah penuh kepada Dia. Lihat, mengenal Tuhan akan berserah penuh. Baris yang kedua baca sama-sama, 2, 3. Orang yang berserah penuh karena mengenal Tuhan. Sekali lagi dari mengenal Tuhan, 2, 3. Mengenal Tuhan akan, dan orang yang berserah penuh karena, kalau kita belum berserah penuh artinya kita belum mengenal. Apakah saudara sudah berserah penuh kepada Tuhan? Jawab dengan jujur dalam hatimu. Apakah engkau sudah berserah penuh kepada Tuhan? Dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, pengenalan ini menjadi posisi sentral. Ya.
Seberapa engkau mengenal Tuhan akan menentukan seberapa dalam engkau berserah penuh kepada Tuhan. Iman Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah iman yang tidak kompromi. Dan mereka memiliki iman walaupun. Ya, iman walaupun itu apa? Ini tak terjemahkan. Iman yang tidak berdasarkan hasil. Mau ditolong atau tidak. Mau dijawab cepat atau lambat. Seperti tadi ayat yang ke-17 dan 18. Ya. Bukan karena itu, tapi iman mereka itu terfokus kepada ketaatan kepada Tuhan. Ya. Saudara berpikir sederhananya gini, ya. Sebenarnya ketika seseorang itu memiliki kehidupan yang taat sungguh-sungguh sama Tuhan, otomatis Tuhan akan tolong dia. Amin. Orang yang taat, Tuhan berkenan kan? Kalau Tuhan berkenan, janji Tuhan apa? 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh, tidak pernah didengar oleh, dan tidak pernah timbul dalam, semua disediakan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Siapa di tempat ini yang mengasihi Tuhan? Puji Tuhan, dengar. Apa yang tidak, jangan turun tangan dulu. Anda puasa ya? Yang mengasihi Tuhan lambaikan tangan dong. Ayo jemaat, kok masih ada yang gak angkat tangan toh jemaat. Semua mengasihi Tuhan toh. Coba angkat tangan, tahan dulu 2-3 menit. Bu Gembala tolong berdiri sebentar lihat ke belakang. Jangan turun tangan dulu. Bu Gembala lihat dulu. Ini loh jemaat yang mengasihi Tuhan. Ya dengar, Anda yang angkat tangan dengar baik-baik ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Tuhan bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, luar biasa. Saudara, dalam hidup kita renungkan sebentar, apa yang kita harapkan, saudara? Nah saudara, saya mau tanya dulu, yuk renungkan sebentar. Dalam hidup kita itu apa sih yang kita andalkan? Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Betul? Amin? Jujur loh, apa yang membuat saudara tenang? Saudara tenang karena Anda kenal Tuhan, karena Anda punya Tuhan, atau karena Anda punya uang? Minta di G, nada G. Anda tenang karena Anda punya Tuhan, apa karena Anda punya aset? Saya lupa, saya pernah kesaksian gak ya di sini ya? Satu kali, ya cerita sedikit gak apa-apa lah ya. Ini waktunya masih ada gak Bu Gembala? Boleh? Masih boleh? Gak apa-apa? Gak boleh gak apa-apa. Masih boleh ya? Masih ada waktu kan? Firman selesai sampai jam berapa sih? 8.15. Hah? Lo biasanya jam berapa biasanya? 8.30. Oh iya, wah ini orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Puji Tuhan, saya turuti. Saya akan selesai jam 9.30. Ya, saudara, satu kali saya pulang dari Surabaya, waktu itu ikut kuliah di sana, saya tinggal di Purwokerto. Saya harus naik bis, pulang dari Surabaya sampai Jogja, lalu Jogja oper bis ke Purwokerto. Nah ternyata waktu itu awal saya pelayanan, ya punya anak, jadi kebutuhan banyak, uang kadang-kadang mepet. Ya. Waktu naik bis yang dari Jogja ke Purwokerto, baru naik bis, saya ngerogoh kantong. Ternyata uang saya kurang buat bayar tiket. Kalau Anda naik bis, udah di atas bis,
sadar uangmu kurang buat bayar tiket, Anda tetap duduk apa turun? Kok kayaknya imannya kok tipis banget ya langsung turun ya. Ora apa-apa, jujur, orang jujur dikasihi Tuhan ya. Tapi waktu itu saya tetap duduk. Waktu itu saya tetap duduk dan nggak lama bis jalan. Anda tahu kan kalau bis model nggak AC gitu ya, maksudnya kalau nggak beli tiket di loket, begitu bis jalan, kondekturnya atau keneknya itu kan jalan nagihin uang. Lah saya duduk di baris kelima, saudara. Ada didramatisir sedikit dong. Kondekturnya dari baris pertama. Ayo, ini kalau saya khotbah lama, jangan salahkan saya loh ya. Didramatisir gitu, dari baris pertama, baris kedua, kurang mendukung ini musiknya. Sampai baris ketiga, baris keempat. Waduh, gimana ini? Tapi saya dalam hati saya sudah bilang, Tuhan tolong. Begitu sampai baris kelima, ternyata kondekturnya ngelewatin saya. Nah, pertanyaan kedua bagi Bapak Ibu, kalau Anda uangnya kurang, sudah di posisi naik bis, kondekturnya ngelewatin Anda ngomong apa diem? Nah, ini yang tadi ngomong turun pasti jawab diem. Tapi waktu itu saya ngomong, mas, saya belum bayar. Urung bayar gaya. Lalu dia jawab gini, mas sudah dibayar sama mbak-mbak yang ada di depan. Jadi ternyata waktu saya masuk ada yang manggil Ko Andi gitu. Oh iya, saya nggak terlalu kenal. Jadi ternyata mama mertua saya dulu kan buka salon di Purwokerto lah. Ini anaknya, dia tahu saya dan dia panggil saya. Tapi ya udah cukup, cuman, oi dari mana mau kemana? Mau pulang ya dari mana? Oh iya, oke, Tuhan berkati. Saya tidak ngomong kalau saya kurang uang. Orang Kristen zaman sekarang doanya itu, imannya itu iman berteriak. Doa di story. Tuhan, uangku sudah tipis Tuhan. Siapa ya yang bisa tolong saya? Itu iman doa sama Tuhan apa lagi ngemis? Ada kayak gitu, bukan jemaat duta kerajaan, bukan. Itu jemaat di Wonosobo dan sekitarnya. Suka apa-apa story. Saudara, doa itu minta itu sama Bapak. Amin. Dia Bapak yang baik. Dan dia Bapak yang pasti menolong saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi sekarang saya tanya ulang. Setelah mendengar kesaksian saya. Anda kalau naik bis dan uangnya kurang, Anda tetap duduk. Apa turun? Duduk ya? Hah? Duduk? Kalau mau ngomong turun lagi, tak ulangi lagi khotbahnya. Berarti Anda belum nyantol gitu ya. Sekali lagi, kalau ngalami situasi seperti itu, lain kali tetap duduk apa turun? Tetap duduk karena kita percaya ada pertolongan Tuhan. Apapun yang saudara sedang alami, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ciri orang yang berserah penuh itu tidak menuntut apapun, terutama dari Tuhan. Ya. Tidak transaksional tadi, saudara. Tapi percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Katakan dulu kanan kiri kita. Ini yang terakhir, tenang, ini yang terakhir. Ya, yang lemah dikuatkan. Katakan amin. Ya, ayat yang ke-28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak Mesak Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang menaruh percaya kepadanya. Lihat, seorang Nebukadnezar, orang yang tidak percaya kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia sampai berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Dari sini saya mengetahui alasan yang ketiga, rahasia ketiga adalah karena memuliakan Allah menjadi tujuan utama hidup mereka. Saudara, jadikan
hal ini pun menjadi tujuan hidup kita. Amin. Anda diselamatkan, Anda diciptakan, Anda telah ditebus oleh darah Yesus. Dan Tuhan memulihkan hidup kita supaya kita memuliakan Tuhan. Anda lihat next, banyak pejabat hadir pada saat itu, ya, menyaksikan peristiwa penghukuman Sadrak, Mesak dan Abednego, dan Allah menyatakan kuasanya yang besar atas kehidupan mereka. Next, sekali lagi klik. Karena tujuan utama mereka bukan sekedar diselamatkan. Lah ini saudara. Jadi bukan cuma dapat mujizat, bukan cuma supaya doamu dijawab Tuhan, tapi ketaatan mereka itu tujuannya yang utama adalah agar Allah yang mereka sembah itu dikenal dan dimuliakan. Next, baca sama-sama yuk dengan suara keras yang ada highlights merah itu. 2, 3. Do not live with a victim's mentality, but live with a victor's mentality. Ya, dengan cepat ya. Jangan miliki mental korban, mentalitas korban itu. Cek ya, mentalitas korban itu merasa tidak berdaya, selalu menyalahkan situasi atau orang lain, dan tidak bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Tinggalkan semuanya itu. Tapi yang perlu, yang menjadi perhatian kita adalah mentalitas seorang pemenang, yaitu mengambil tanggung jawab, bangkit dari kegagalan dan fokus kepada solusi. Coba slide terakhir, saya akan tutup dan saya akan kasih sedikit kesaksian di sini Bapak Ibu. Ya. Baca sama-sama tulisan kuning, 2, 3 dengan keras. 2, 3. Tujuan utama hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang mau katakan amin, tepuk tangan bagi dia, saudara. Ya, melalui kesaksian hidup, nama Tuhan dikenal dan dipermuliakan. Jangan sampai Tuhan dipermalukan. Karena sebagai orang Kristen, tipu menipu, bohong-bohong masih jalan. Ya, banyak di lapas itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Bahkan dalam peristiwa beberapa tahun yang lalu, ada pembesar polisi ditangkap karena membunuh. Itu yang nyuruh orang Kristen. Korbannya orang Kristen. Yang disuruh orang Kristen. Astagfirullahaladzim. Ya, bilang kanan kiri, jangan malu-maluin Tuhan ya. Ayo bilang dong, semangat dong, jangan malu-maluin Tuhan. Hidup kita untuk memuliakan Allah. Amin. Hiduplah menjadi saluran kasih dan saluran berkat. Dan hiduplah memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Saya mengajar jemaat yang saya layani, yang kami layani, ya, karena tahun ini kami memiliki visi atau mencanangkan dari Bapak Rohani kami Pak Niko adalah 2026 adalah tahun amanat agung, ya. Sama dengan BPP yang menyatakan tahun 2026 adalah tahun revival. Dan amanat agung itu bisa terjadi, bisa selesai kalau setiap kita menjadi murid. Murid yang siap dipakai oleh Tuhan. Saya tidak pernah berhenti terus perlengkapi mereka. Puji Tuhan di tahun ini dari 10 kul atau komsel itu akan ada 2 kul lagi yang akan bermultiplikasi menjadi 2 kul atau bahkan ada kul baru lagi. Puji Tuhan. Dan lewat kul atau komsel ini saya memuridkan mereka. Saya pantau kehidupan mereka dan saya dorong mereka untuk engkau adalah murid, engkau adalah murid dan murid yang hanya orang yang jadi murid yang bisa menyelesaikan amanat agung. Ayo berani beritakan Injil, ayo berani beritakan firman. Saudara, saya berikan contoh kepada mereka. Ya, kemarin kami sharing waktu datang dan saya diajak makan malam oleh Bapak Ibu Gembala. Dan begitu pulang saya sampai hotel, front office, saya udah dapat kunci, saya mau masuk lift, tiba-tiba Roh Kudus bilang lagi, kamu sampaikan sebentar kepada dia.
Kalau selesai di dunia ini maunya kemana mas? Ya maunya masuk surga Pak. Yakin enggak? 99,9% jawabannya tidak yakin masuk surga. Singkat cerita saya sampaikan, tapi semalam dia jawab yakin loh. Lalu saya ikuti, dasarnya apa? Karena dalam keyakinan saya dikatakan kalau kita nanti masuk surga, caranya bagaimana? Tak ikuti terus, lewat ibadah. Caranya bagaimana? Lewat perbuatan baik. Lalu saya tanya ya, satu hari aja nggak buat salah bisa nggak? Nggak bisa Pak. Ya berarti kalau dasarnya masuk surga gitu ya nggak mungkin dong. Betul enggak? Iya Pak. Lalu saya katakan Allah berinisiatif. Dia datang ke dunia dalam rupa manusia yang namanya Yesus. Mati di salib menebus dosamu. Singkat cerita saya katakan, dia mau menarik engkau keluar dari lumpur dosa. Kalau posisimu seperti itu, kamu mau terima enggak uluran tangannya? Mau Pak. Saudara, saya biasakan diri saya. Kadang isi bensin itu berapa lama sih? Sampai setengah jam. Bro, ngisi bensin mobil itu berapa lama paling? Paling lama berapa menit? Tapi kalau 10 menit ya antriannya sampai jalan raya. Ya paling 2-3 menit lah ya. Buka dari nol ya Pak. Cetak, cetak gitu kan. Paling 2-3 menit. Saya bisa beritakan nama Yesus di sana. Ya, lagi ngantuk, perjalanan berhenti beri kopi. Sambil dia bikin kopi, saya tanya, ajak ngobrol, saya beritakan Injil. Dari tanggal 6 Januari sampai semalam sudah 45 jiwa yang saya beritakan Injil. Dan beberapa di antara mereka sampai sudah didoakan lahir baru, terima Yesus. Ayo saudara, Tuhan mau pakai hidup saudara untuk jadi saksi. Lewat kesaksian hidup kita menjadi saluran dan hidup memberitakan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mau dipakai Tuhan. Amin. Ya, saudara, tangkap sesuatu pagi hari ini. Slide terakhir masih ada? Ya. Mau memiliki ketaatan di tengah ancaman sekalipun, katakan amin. Ya, baca sekali lagi 3 poin ini, 2, 3. Miliki keberanian menolak kompromi dengan, yang kedua mengenal Allah dan yang ketiga memuliakan Allah sebagai tujuan utama. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ayo bangkit berdiri bersama-sama.